Kita lanjut terkait dengan logika matematika. Ini yang terakhir terkait dengan mekanisme teknik penarikan kesimpulan. Jadi di dalam logika matematika, untuk menguji kebenaran sebuah kalimat bisa dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan. Seperti apa kira-kira? Ya, sebelumnya udah kita diskusikan terkait dengan beberapa jenis kalimat, ya kan? Mulai dari apa kemarin? Konjungsi, disjungsi, implikasi sampai biimplikasi. Gitu juga untuk kalimat implikasi, inverse, converse sama kontraposisi ya. Semua berhubung. Kemudian kemarin terakhir ada istilahnya tautologi sama apa kemarin? Yang bernilai benar semua apa namanya? Ya, jadi berdasarkan nilai kebenaran kalimat itu ini kita lihat ya, penarikan kesimpulan. Oke, ini tujuannya juga bisa kalian baca ya. Oke, ini beberapa gambarannya ya sebagai pengantar sebenarnya ya kan. Oke, dalam mempelajari matematika kita telah menemukan dan memakai banyak kebenaran matematika yang disamakan dengan dalil. Misalkan jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Itu udah pasti benar biasanya ya kan. Jumlahnya 180 derajat. Untuk setiap X elemen dari bilangan real, maka nilai X kuadrat itu pasti 0. Berapapun kita ambil nanti kalau dikuadratkan nilainya lebih besar dari 0. Biasanya gitu ya kan. Untuk membuktikan dalil atau hasil baru kebenarannya harus diperhatikan sebagai akibat dari sekelompok pernyataan lain. Masing-masing dapat diterima sebagai benar ya, atau sebelumnya sudah dibuktikan kebenarannya. Pernyataan diterima kebenarannya tanpa memerlukan bukti dinamakan dengan aksioma. Misalnya, dua garis yang berlainan tidak dapat berpotongan pada lebih dari satu titik. Nah, misalkan gitu. Ya. Dalam membuktikan suatu dalil atau menurunkan suatu hasil dari kebenaran-kebenaran diketahui digunakan pola argumentasi, yaitu dengan melakukan proses penarikan kesimpulan atau konklusi dari beberapa pernyataan diketahui, ya, yang disebut premis, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip logika umum yang berlaku. Ya, ada 3, disebut dengan modus ponens, modus tollens, sama silogisme. Kesimpulan atau konklusi dikatakan berlaku atau sah bila konjungsi dari premis-premis berimplikasi konklusi. Sebaliknya, bila konjungsi dari premis-premis tidak berimplikasi, maka argumen dikatakan palsu atau tidak sah. Sehingga suatu kesimpulan dikatakan sah bila premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Kalau benar kalimat-kalimatnya, maka nanti bisa disimpulkan kesimpulannya juga bernilai benar. Tapi kalau nggak benar premis-premisnya, nggak bisa kita pastikan nanti kesimpulannya bernilai benar atau bernilai gitu ya. Oke, penarikan kesimpulan seperti tadi bisa dilakukan dengan 3 cara ya, dengan modus ponens, tollens, sama silogisme. Seperti apa masing-masing itu yang akan kita lihat. Nih, yang pertama ya, modus ponens. Ya, ini namanya modus ponens. Modus ponens itu bilang kalau ada sebuah kalimat jika P maka Q bernilai benar, ya kan? Ini P maka Q ini bernilai benar, dan berarti kan dihubungkan kalimat ini dengan ini kan? Ya, dan ya, kalimat P ini bernilai benar. Ya, P bernilai benar, maka kesimpulannya, konklusinya Q itu bernilai benar. Contoh, biar lebih mudah kita memahaminya. Ada sebuah kalimat ini, kalimat pertama, kalimat implikasi ya. Misalkan apa kita buat? Jika makan, maka kenyang. Ya, jika makan, maka kenyang. Maka kenyang. Itu, jika makan maka kenyang. Premis kedua, kalimat kedua, ada kalimatnya. Ya, misalnya si Dava makan.
Ya, si dapat makan. Itu kalimat kedua. Maka kesimpulannya, apa kira-kira kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Si dapat, iya kenyang. Gitu. Si dapat kenyang. Jika rajin belajar bersungguh-sungguh, maka akan lulus ujian. Jika rajin belajar bersungguh-sungguh, maka akan lulus ujian. Ya, si Budi belajar bersungguh-sungguh. Berarti kesimpulannya apa? Si Budi lulus ujian. Sebab akibat dikerjakan sebabnya. Berarti kesimpulannya terjadi akibatnya. Itulah yang pertama. Disebut dengan apa? Modus ponens. Bisa dipahamin? Bisa ya? Oke, contoh yang lain. Ini. Jika seorang anak rajin belajar, maka ia lulus ujian. Ya. Jika seorang anak rajin belajar, maka ia lulus ujian. Ahmad adalah anak yang rajin belajar. Berarti kesimpulannya apa? Ahmad lulus ujian. Sebabnya rajin belajar, akibatnya lulus ujian. Dikerjakan sebabnya, berarti kesimpulannya terjadi akibatnya, gitu. Jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil. Pasti ya? 3 adalah bilangan ganjil. Ya kan? Maka kesimpulannya apa? 3 kuadrat adalah bilangan ganjil. Gitu. Bisa dipahamin? Yang selanjutnya, jika Budi seorang pegawai, maka ia mendapat gaji bulanan. Budi seorang pegawai. Berarti kesimpulannya apa? Budi mendapat gaji bulanan. Sebab akibat dikerjakan sebabnya. Berarti kesimpulannya terjadi akibatnya, gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Sekarang ini menguji nilai kebenarannya kalimat ponens itu. Ya. Tadi kan ada kalimat P maka Q kan? Baru ada kalimat P kan? Betul nggak kesimpulannya dengan Q kan gitu kan? Oke, sekarang coba kita periksa. Kalimat P itu benar-benar salah-salah. Q benar salah. Kemarin kalau implikasi gimana? Benar salah yang salah. Ini yang salah. Selainnya benar. Oke, sekarang ini gabungkan dengan kata-kata dan terhadap si P. Ini kita hubungkan ke si P. Ya, patah penghubungnya dan. Kalau dan kemarin di mana? Benar dan benar yang bernilai benar. Benar dan benar. Benar. Salah dan benar. Salah. Benar dan salah. Salah. Benar dan salah. Salah. Ya kan? Oke. Sekarang ini kita apain ke siapa? Si Q. Mana si Q? Ini kan? Ya kan? Berarti ini kita lagakan ke sini. Apa penghubungnya? Jika maka, implikasi kan? Kalau implikasi gimana? Benar salah yang salah. Coba. Benar maka benar. Benar. Benar maka sorry. Salah maka salah. Benar, ya kan? Salah maka benar. Benar. Salah maka salah. Benar. Ternyata ini merupakan tautologi. Apa kemarin tautologi? Semua dia bernilai benar. Jadi argumen atau kesimpulan bentuk modus ponens adalah sah. Teruji nilai kebenarannya. Semua bernilai benar. Gitu kira-kira. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin kira-kira? Aman ya? Oke, next. Kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua namanya modus tollens. Kalau yang pertama tadi apa? Ponens. Sekarang tollens. Kalau tollens P maka Q. Enggak terjadi Q-nya.
Maka kesimpulannya nggak terjadi P-nya. Itu kesimpulannya. Ya, ya kan? P maka Q. Nggak terjadi Q-nya. Berarti kesimpulannya nggak terjadi P-nya. Contoh yang tadi kita buat. Jika makan maka kenyang. Si Budi nggak kenyang. Berarti kesimpulannya si Budi nggak makan. Jika rajin belajar bersungguh-sungguh maka akan lulus ujian. Si Budi nggak lulus ujian. Berarti nggak rajin belajar bersungguh-sungguh. Sebab akibat nggak terjadi akibatnya. Berarti kesimpulannya nggak terjadi sebabnya, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh ini kita lihat contoh yang lain. Jika hari Minggu maka Budi bertamasya. Ya, si Budi tidak bertamasya. Berarti bukan hari Minggu. Jika ABCD belah ketupat maka AC tegak lurus dengan BD. AC tidak tegak lurus dengan BD. Berarti bukan bulakan belah ketupat. Jika ia seorang pegawai maka ia mendapat gaji bulanan. Tidak mendapat gaji bulanan. Berarti bukan pegawai, gitu. Bisa dipahami ya? Sebab akibat. Nggak terjadi akibatnya. Berarti karena nggak terjadi sebabnya, gitu kira-kira ya. Oke, sekarang menguji nilai kebenarannya. Coba sama yang tadi. P itu benar-benar salah-salah. Q itu benar-salah benar-salah. Tidak P salah-salah benar-benar. Tidak Q salah benar salah benar. P maka Q benar salah yang salah, ya kan? Selainnya benar. Sekarang tidak Q. Ini kita gabungin ke sini kan? Ya kan? Ini. Ya kan? Kata penghubungnya dan. Kalau dan cemana dan? Benar dan benar yang bernilai benar. Coba, benar salah. Salah, salah benar. Salah, benar salah. Salah, benar benar. Benar. Sekarang ini semua kita hubungkan dengan tidak P. Tidak P mana? Ini ya? Iya kan? Ini kita gabungkan ke sini. Nah, apa penghubungnya? Implikasi. Implikasi cemana? Benar salah yang salah. Sekarang kita buktikan. Salah maka salah. Benar. Salah maka salah. Benar. Salah maka benar. Benar. Benar maka benar. Benar. Ternyata semua bernilai benar. Disebut dengan tautologi. Semuanya bernilai benar. Kalau semua bernilai benar, maka argumen atau kesimpulan bentuk modus tollens disebut sah. Bernilai benar semua dia. Makanya sah penarikan kesimpulannya. Gitu maksudnya. Bisa dipahamin? Bisa ya? Oke, next. Kita lanjut. Terakhir. Silogisme. Silogisme ini identik memang dengan coret. Ya kan? Oke. Dia bentuknya jika P maka Q. Premis pertama. Premis kedua, Q maka R. Berarti kesimpulan kita apa? P maka R. Contoh. Jika makan maka kenyang. Jika kenyang maka senang. Kesimpulannya? Jika makan maka senang. Jika rajin belajar bersungguh-sungguh maka akan lulus ujian. Jika lulus ujian orang tua bahagia. Kesimpulannya Pak? Jika rajin belajar bersungguh-sungguh orang tua bahagia. Itu. Bisa dipahamin? Saya? Oke. Ini contohnya dibuat yang lain. Jika Budi rajin belajar maka ia naik kelas. Jika ia naik kelas, maka akan dibelikan sepeda. Berarti kesimpulannya Pak? Jika Budi rajin belajar, maka akan dibelikan sepeda.
Jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat bilangan ganjil. Jika n kuadrat bilangan ganjil, maka n kuadrat tambah 1 bilangan genap. Berarti kesimpulannya apa? N kuadrat tambah 1 adalah bilangan genap. Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Sekarang menguji nilai kebenarannya. Karena ada 3 kalimatnya, makanya dibuatlah PQR. Kalau satu kalimat kan 2 kemungkinannya kan? Kalau 2 kalimat kan ada 4, ya kan? Kalau 3 kalimat ada 8 kemungkinannya. Makanya 8 ini. Jadi kalau 3 kalimat P Q R jadi 8 dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti P itu benar-benar salah. Kalau Q itu dua-dua, benar-benar salah, benar-benar salah. Baru R-nya itu tukar-tukar, benar salah, salah. Gitu. Ya. Sekarang kalau P maka Q itu kan benar salah yang salah kan? Nih. Mana benar salah? Ini yang salah kan? Ini salah, karena benar salah kan? Ini juga salah. Selainnya benar. Ya kan? Ya. Sekarang Q maka R. Ini ke sini. Mana benar salah? Ini kan? Ya. Ini benar salah. Mana lagi? Ini. Ini benar salah. Cuma itu yang salah. Ya kan? Selainnya benar. Nah, ini. Oke. Sekarang P maka R. P R ke sini. Benar salah, ini salah. Benar salah, ini juga salah. Yang lainnya benar. Gitu. Sudah. Sekarang P maka Q ini. Ya kan? Q maka R ini. Kita hubungkan mereka dengan kata penghubung dan. Coba kita hubungkan ini. Ini ke sini. Kata penghubungnya dan. Ya. Bisa dipahamin ya? Cemana kalau dan? Benar dan benar yang bernilai benar. Coba. Benar dan benar. Benar. Benar dan salah. Salah dan benar. Salah dan benar. Benar dan benar. Benar dan salah. Benar dan benar. Benar dan benar. Sudah. Oke. Sekarang udah dapat ini. P maka R. Mana tadi P maka R? Ini ya. Iya kan? Nah, sekarang ini semua kan ini kan? Ya kan? Sementara kalau yang ini kan? Ya. Berarti dari sini kita hubungkan ke sini kan? Iya kan? Apa penghubungnya? Implikasi. Kalau implikasi cuman benar salah yang salah. Sekarang kita tes. Benar. Salah. Benar. Salah. Benar. Salah. Benar. Salah benar. Benar. Ternyata semua apa ini? Bernilai benar. Tautologi berarti. Ini. Ya, merupakan tautologi. Sehingga argumen kesimpulan bermakna wajar, ya, jadi argumennya atau kesimpulannya silogisme bernilai tersebut sah ya. Nah, hal penting perlu diingat dalam menarik kesimpulan adalah sah atau tidaknya kesimpulan yang tergantung pada wajar atau tidaknya. Maka kesimpulan sebagai pernyataan, tetapi pada nilai kebenaran dari kesimpulan tersebut, argumen yang kesimpulannya bermakna wajar, ya, ini bermakna wajar, tetapi tidak diperoleh dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, maka kesimpulan tersebut tidak sah. Jadi harus yang wajar, harus nyambung. Misalkan gini, jika makan maka kenyang. Sini ya kan? Di sana jika kenyang maka menderita, katanya pula lagi. Ya kan? Nah, itu nggak wajar. Nanti kalau diuji juga nggak sah dia. Nggak sah, menentukan sah atau enggaknya gimana caranya? Iya, pakai tabel itu. Kalau sah dia, semua harus bernilai benar.
Tapi kalau ada nanti yang tidak bernilai benar, berarti itu tidak sah. Beberapa argumen yang kesimpulannya tidak wajar, namun diperoleh dengan menggunakan prinsip logika, maka kesimpulannya sah. Gitu pula. Gitu. Ya? Oke. Nih, coba kita perhatikan. Periksa sah atau tidak kesimpulan berikut. Katanya jika 4 lebih besar 3, benar? Benar ya? Maka min 4 lebih kecil dari min 3, betul? Benar? Benar ya? Kalimat kedua, ternyata min 4 lebih kecil dari min 3. Berarti ini kan gini nih kan, P maka Q, ya kan? Ya, ternyata Q kan? Ya, ini apa kesimpulannya? Belum tahu kita kan? Ya, sekarang kita lihat, coba. Untuk mengetahui kesimpulan tersebut sah atau tidak, dapat kita gunakan tabel kebenaran dengan menetapkan pernyataan-pernyataan berikut. Kalimat P 4 lebih besar 3, benar ya? Q min 4 lebih kecil dari min 3, benar juga ya? Ya, ini juga lebih kecil dari min 3 kan? Ya, gini ya, pas kan yang kita buat ini kan? Iya kan? Oke, kesimpulan kalian tadi P ya? Nah, sekarang kita uji, coba kita lihat tabel kebenarannya. Benar, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah. P maka Q yang salah, benar, salah. Selainnya, benar. Dan Q, berarti ini ke sini ya. Iya kan? Benar dan benar. Benar. Salah dan salah. Salah. Benar dan benar. Benar dan salah. Salah. Sekarang ini kita gabungin ke P. Penghubungnya implikasi. Ini kita hubungkan ke P. Berarti ini ke sini. Penghubungnya implikasi kan? Benar maka benar. Benar. Salah maka benar. Benar. Benar maka salah. Salah. Salah maka salah. Salah maka salah, benar ya? Benar kan? Oke. Iya kan? Harusnya benar kan? Silap dia ini berarti. Ah, coba perhatikan. Dari kolom terakhir, P bukan merupakan tautologi. Kenapa? Ada satu yang salah. Iya kan? Ada satu yang salah. Jadi dari kesimpulan tersebut tidak sah. Walaupun mempunyai makna yang wajar. Argumen seperti ini disebut dengan kepalsuan. Iyalah. Karena nggak ada hukum tadi bilang seperti ini. Mana ada? Hukum yang kita pelajari tadi cuma mana? P maka Q. Terjadi P-nya. Berarti kesimpulannya terjadi Q kan? Yang kedua tadi apa? P maka Q. Nggak terjadi Q-nya kan? Berarti kesimpulannya nggak terjadi P-nya. Kalau seperti ini ada nggak tadi? P maka Q. Terjadi Q-nya. Ada nggak bilang tadi? Nggak ada. Iya kan? Nah inilah buktinya. Ya, nah, meskipun terkesan benar, ternyata kepalsuan katanya ya kan? Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ini contoh yang kelima. Selidiki apakah sah atau tidak ya dalam simbol ini. Nah, ini minta diselidiki dia. Ya kan? P atau Q. Ini P atau Q. Kalau atau kemarin gimana? Salah atau salah, yang salah kan? Ini yang salah. Selainnya benar. Kalau digabungin dengan dan P, berarti ini ke sini ya. Dan benar dan benar. Benar, benar dan benar. Benar, benar dan salah. Salah, benar dan salah. Salah. Ini kita gabungkan ke negasi Q. Kan ini kan katanya kan? Nah, kita negasi Q penghubungnya jika maka. Berarti ini ke sini ya. Iya kan? Penghubungnya apa? Jika maka. Jika maka cuma mana? Benar salah yang salah. Coba. Benar maka salah. Salah. Benar maka benar. Benar. Salah maka salah. Salah maka benar. Benar. Ternyata ada satu yang salah. Bukan tautologi. Ya, maka argumennya tidak sah. Atau kepalsuan tadi gitu ya. Gitu. Bisa dipahami ya?
Oke, ini rangkumannya tadi P maka Q, P maka Q. P maka Q tidak Q maka tidak P. P maka Q, Q maka R berarti P maka R. Suatu argumen dinyatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premisnya konklusi merupakan suatu tautologi. Apa tadi tautologi? Kesimpulannya harus bernilai semua bernilai benar gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini oleh-olehnya. Ya, buatlah kesimpulannya. Nah, ini lanjut. Ya, tulis kalimatnya baru buat kesimpulannya apa. Ini juga periksa sah atau tidak ini argumennya. Ya. Oke, ini juga periksa sah atau enggaknya. Oke, ini yang oleh-oleh selanjutnya mandiri. Ya, buat contoh masing-masing biar lebih mantap ya kan? Gitu. Ada yang mau ditanya kira-kira sampai di sini? Jelas ya? Oke, sampai di situ terima kasih.